Fenomena penunggangi aksi unjuk rasa adalah isu kompleks yang seringkali sulit diidentifikasi secara pasti karena mereka beroperasi secara terselubung. Namun berdasarkan berbagai analisis dan laporan, beberapa kelompok atau jenis aktor yang sering dikaitkan dengan aksi menunggangi unjuk rasa meliputi kelompok radikal atau ekstremis. Kelompok ini memiliki agenda jangka panjang untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau sistem demokrasi yang ada. Mereka melihat unjuk rasa sebagai momentum untuk memprovokasi kerusuhan, menciptakan ketidakstabilan, dan menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Beberapa kelompok radikal beroperasi berdasarkan ideologi tertentu, misalnya kelompok yang menolak sistem demokrasi dan hanya mengakui sistem khilafah yang menjadikan pemerintah saat ini sebagai target. Kelompok kepentingan politik atau oligarki. Kelompok ini terdiri dari elit politik atau kelompok kepentingan yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah atau yang memiliki agenda politik tertentu. Mereka mungkin memanfaatkan aksi massa untuk mendiskreditkan lawan politik, mendelegitimasi pemerintahan, atau mendorong agenda mereka sendiri. Ada juga indikasi bahwa elit yang berkuasa di masa lalu dan sekarang tidak mendapatkan tempat lagi, atau yang sedang tersandung perkara hukum dapat menjadi aktor di balik layar. Kelompok kriminal atau aktor non-negara. Kelompok ini tidak memiliki agenda politik, melainkan hanya memanfaatkan situasi kericuhan untuk melakukan tindak kriminal, seperti penjarahan, pencurian, atau perusakan demi keuntungan pribadi. Seringkali mereka adalah massa yang terorganisir atau individu yang memang berniat melakukan kejahatan dan hanya menunggu momentum yang tepat. Kelompok anarkis atau anarko. Kelompok ini mungkin memiliki ideologi anti-otoritarianisme. Sulit membedakan antara aktivis anarko yang murni dengan individu atau kelompok yang hanya ingin membuat kekacauan tanpa agenda ideologis yang jelas. Provokator dan aktor tunggal. Individu atau kelompok kecil yang sengaja memprovokasi massa, menyebarkan informasi palsu, atau melakukan tindakan kekerasan untuk menciptakan kekacauan. Motifnya bisa beragam, mulai dari kepuasan pribadi, mendapatkan perhatian, hingga mendapat bayaran dari pihak lain. Sementara ciri-ciri aksi yang ditunggangi atau disusupi antara lain, perubahan tiba-tiba dari aksi damai menjadi anarkis, dimulai dengan tuntutan damai, kemudian muncul provokasi yang memicu kekerasan. Penjarahan rumah anggota dewan atau pejabat, pembakaran fasilitas publik menunjukkan adanya target spesifik. Tindakan penjarahan yang terlihat terstruktur bukan sekedar massa yang kalap secara spontan. Untuk mencegah agar demo tidak ditunggangi dan berujung anarkis, diperlukan kesadaran dari semua pihak. Bagi para peserta demo, penting untuk tetap fokus pada tujuan awal dan tidak mudah terprovokasi. Kenali dan waspadai setiap individu atau kelompok yang mencoba memecah konsentrasi dan mendorong tindakan kekerasan. Sementara itu, pihak penyelenggara atau koordinator demo juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan aksi berjalan damai dan sesuai dengan koridor hukum. Koordinasi yang baik dengan pihak keamanan bisa membantu mengidentifikasi dan mengisolasi para provokator sejak dini. Menurut saya ini adalah satu momen yang ditunggu oleh masyarakat ya. Ada ketentuan aturan yang mengatur tentang itu, yaitu kalau IPW melihat adanya ketentuan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan di dalam tugas-tugas kepolisian. Perkap tersebut dibuat tentunya untuk mendukung pelaksanaan tugas polisi untuk menjaga ketertiban ketika ada upaya-upaya pelanggaran hukum yang membahayakan properti masyarakat, membahayakan jiwa masyarakat, membahayakan petugas. Jadi tindakan-tindakan tegas yang terukur sesuai dengan Perkap itu adalah sah ya, dan dimungkinkan ketika kebutuhan tersebut muncul. Dengan instrumen aturan Perkap tentang penggunaan kekuatan ini, petugas diberi kewenangan, yaitu ketika ada satu keadaan darurat yang membahayakan jiwa masyarakat, jiwa petugas, kemudian bisa membahayakan juga properti, objek-objek vital, ketika sudah sampai batasnya, IPW menyatakan bahwa itu memang perlu dilakukan. Saya rasa dilakukan tindakan itu sah ya. Artinya apa? Hukum adalah satu social engineering.
Hukum adalah satu mekanisme untuk melakukan menertibkan keadaan sosial masyarakat supaya aman dan tertib. Penting untuk dicatat, tidak semua demonstrasi ditunggangi. Sebagian besar aksi unjuk rasa berlangsung damai dan merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan momentum berbagai kelompok adalah krusial untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas.